Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita mau coba bedah bareng bab 9 dari The McKinsey Way. Fokusnya, brainstorming. Iya, brainstorming. Mungkin kedengarannya simple ya. Kumpul, lempar ide, selesai. Tapi ternyata buat McKinsey, ini tuh bukan sekedar tambahan, ini inti mesin pemecahan masalah mereka. Betul sekali. Krusial malah. Nah, kita bakal lihat nih, kenapa sih ini penting banget? Terus gimana mereka nyiapinnya? Aturan mainnya apa aja? Sama teknik-teknik khususnya. Siap kita bongkar? Siap. Dan mungkin nambahin sedikit ya di awal, brainstorming ala McKinsey ini tujuannya tuh spesifik banget. Oke, Bukan cuma ya udah ayo kreatif gitu, tapi ini proses yang terstruktur buat mancing perspektif baru. Nah, ini yang sering dicari klien, pandangan orang luar itu loh. pandangan orang luar yang nggak kejebak sama rutinitas internal gitu ya. Tepat, yang nggak terkunci sama the company way. Mereka kan butuh pemikiran segar. Nah, brainstorming yang efektif itu salah satu cara McKinsey ngasih nilai lebihnya di situ. Oke. Jadi ini bener-bener bagian dari nilai jual mereka ya, bukan cuma sekedar metode rapat biasa. Mari kita gali lagi deh. Kenapa brainstorming ini jadi fundamental banget gitu di metodologi McKinsey? Kan klien juga punya orang pinter di dalam kan? Nah, itu pertanyaan bagus. Emang klien itu biasanya udah punya lah manajer-manajer hebat buat urusan sehari-hari. Iya. Tapi justru mereka manggil konsultan McKinsey itu pas lagi mentok. Hadapin masalah yang kayaknya nggak kelar-kelar dengan cara biasa atau orang internal. Jadi pas sudah buntu ya? Betul. Disitulah brainstorming jadi wah, vital banget. Tujuannya itu bukan cuma ngasilin daftar ide gitu aja ya, tapi lebih ke gimana caranya secara aktif itu mendobrak mindset yang udah ada. Mendobrak mindset ya? Iya, nantang asumsi-asumsi lama yang mungkin udah nggak relevan lagi. Ngeliat masalah dari sudut pandang yang benar-benar baru. Intinya menciptakan solusi yang ya mungkin lebih kreatif, lebih efektif, lewat kekuatan pikiran bareng-bareng yang terarah. Bukan diskusi ngalor ngidul. Oke, jadi usaha sadar buat keluar dari kebiasaan mikir internal. Kedengarannya nggak gampang tuh. Terus, gimana mereka nyiapin arenanya ini biar efektif? Nggak cuma modal spidol sama papan tulis aja kan pasti? Bener banget. Persiapan fisik sih ya penting, jelas ya. Ruangan nyaman, meja kursi cukup, kertas kosong numpuk, pena, spidol warna-warni, terus whiteboard atau papan tulis yang gede, bersih, siap nampung ide-ide liar lah pokoknya. Standar lah ya itu. Standar. Tapi ya itu tadi, kuncinya justru di persiapan mental, filosofinya itu mulai dengan tabula rasa. Tabula rasa, lembaran kosong gitu ya? Iya, lembaran bersih. Artinya, semua yang ikut, mau dia bos paling senior atau analis paling baru, itu harus rela ninggalin dulu prakonsepsi, asumsi-asumsi dia di depan pintu, jangan dibawa masuk. Wah, ninggalin asumsi, itu kan lebih gampang diomongin daripada dilakuin ya. Gimana caranya biar orang beneran bisa gitu? Nah, di buku ini ada analogi yang lumayan ngebantu sih. Coba bayangin Anda pegang Rubik's Cube. Oke. Tiap fakta atau data itu satu kotak kecil warna-warni. Tugasnya bukan cuma ngeliatin, tapi diputer-puter, diatur ulang, cari pola baru yang mungkin kelewat. Atau kayak ngocok kartu remi. Tiap fakta satu kartu dikocok, biar kelihatan kombinasi baru yang menarik, yang nggak kepikiran sebelumnya. Jadi kayak mainan data di kepala gitu ya, biar lentur mikirnya. Persis, intinya melatih pikiran buat bebas mainin fakta sama ide. Jangan keburu ngejudge atau ini nih jawabannya, jangan dulu. Oke, ngerti. Tapi tabula rasa ini bukan berarti datang kosong melompong tanpa persiapan sama sekali kan? Nah, tepat sekali. Nggak bisa gitu juga. Mental lembaran bersih itu harus dibangun di atas fondasi pemahaman fakta yang kuat. Di McKinsey itu ada prinsipnya, proper prior preparation. Persiapan awal yang tepat? Betul. Nggak bisa brainstorming ngawang-ngawang, harus ada PR dulu. Biasanya, ya baca ringkasan riset, data kunci, analisis awal, namanya fact packs. Oh, fact packs ya. Isinya apa aja tuh biasanya? Ya, isinya hasil riset tim, bisa dari database internal mereka, kayak PDNet, atau dari luar juga. Yang penting fact packs ini diedarin ke semua anggota tim sebelum sesi, biar semua startnya sama, paham fakta dasarnya. Oke, jadi semua punya bekal fakta yang sama levelnya. Terus, gimana soal bawa ide atau solusi awal?
Kan di buku disebutin ada perdebatan tuh soal hipotesis awal IH, sebaiknya datang udah punya ide atau justru kosongan aja. Nah, ini nih, area debat seru emang di McKinsey sendiri. Iya. Iya, ini nunjukin ada tarikan antara ya struktur sama kebebasan mikir gitu. Ada kubu yang percaya kalau datang bawa IH, malah jadi sempit mikirnya. Mending pahami masalah sama data aja, biar ide ngalir bebas pas sesi. Oke, itu satu kubu. Kubu lainnya. Kubu lainnya bilang, wah kalau nggak ada IH, bisa-bisa diskusinya jadi nggak fokus, buang waktu. Jadi mereka saranin, minimal ketua timnya lah, bawa 1 atau 2 hipotesis buat titik awal. Jadi beda pendapat ya? Terus yang direkomendasiin gimana dong? Biasanya sih jalan tengahnya yang paling oke. Boleh aja bawa IH, apalagi buat pemimpin tim, biar ada arah awal gitu kan. Tapi kuncinya itu di cara nyajiinnya. Gimana tuh cara nyajiinnya? Bukan kayak, nih jawabannya, ayo buktiin. Bukan gitu. Tapi lebih kayak, ini ada satu kemungkinan hipotesis nih. Gimana kalau kita uji bareng? Atau ada ide lain? Jadi hipotesis itu cuma pemantik diskusi, bukan penutup. Oke. Jadi kayak umpan aja ya? Bisa dibilang gitu. Terus sedikit pre-brainstorming sendirian sebelum sesi juga bisa bantu. Bukan buat ngunci jawaban ya, tapi buat metain kemungkinan aja. Milah mana yang kira-kira masuk akal buat mulai, tapi tetap siap kalau arahnya belok pas diskusi tim. Biar tetap realistis tapi nggak kaku. Oke. Jadi fleksibel tapi tetap ada pegangan ya? Iya, tapi yang mutlak nggak bisa ditawar ya, itu kuasai fakta. Ingat moto pramuka, sedia, be prepared. Haha, siap. Oke, persiapan matang, fakta di tangan, mental terbuka. Sekarang kita masuk nih ke ruang sesinya, yang disebut di ruang putih atau in the white room. Apa sih yang harus terjadi di dalam situ biar ide-ide seger beneran keluar? Tujuan utamanya kan jelas ya, ngasilin ide baru. Bukan ngulang yang udah ada atau lebih parah, kena group think. Group think, iya. Semua iya-iya aja gitu ya. Nah, itu. Biar nggak gitu, kuncinya partisipasi aktif dari semua orang. Tanpa kecuali, nggak peduli jabatan. Ide cemerlang bisa aja datang dari analis junior loh, nggak harus dari direktur. Jadi ya, hierarki, rasa segan, itu tinggalin aja di luar. Penting banget itu soal hierarki. Di buku kan ada contohnya tuh, yang nggak bener gimana, cerita dari Christine Aslesen gitu ya. Betul. Itu contoh bagus banget soal teater brainstorming. Teater brainstorming. Iya. Jadi ada SEM, Senior Engagement Manager, dia di depan papan tulis sendirian, nyoret-nyoret idenya dia, timnya cuma duduk nonton. Waduh. Nah, itu kan kelihatannya kayak brainstorming, tapi ya isinya nol. Itu bukan kolaborasi, cuma presentasi solo yang nyamar. Brainstorming asli itu butuh energi bareng-bareng, semua kontribusi. Oke, biar energi kolektif itu jalan dan produktif pasti ada aturan mainnya dong. Apa aja tuh rambu-rambu atau rules of the road ala McKinsey buat sesi brainstorming yang sukses? Ada beberapa aturan kunci nih, penting banget buat bikin suasana aman secara psikologis, tapi juga produktif secara otak. Pertama, dan ini mungkin paling dasar, tidak ada ide buruk. Tidak ada ide buruk. Serius nih? Serius, ini bukan basa-basi, ini sengaja dibikin gitu, biar orang berani ngomongin ide awal, biarpun masih setengah matang. Tujuannya kuantitas dulu di awal, bebas aja, nanti nyarinya belakangan. Kalau nggak setuju, jangan langsung tolak, tanya dulu kenapa, bangun di atas ide itu atau tawarin alternatif. Ya kecuali idenya ngaco banget kayak, ayo main frisbee aja, nah itu mungkin beda cerita ya. Iya. Oke, jadi kuantitas dan rasa aman dulu. Menarik. Terus aturan kedua? Kedua, tidak ada pertanyaan bodoh. Ini sama pentingnya, sering banget loh, inovasi itu muncul justru pas ada yang berani nanya hal mendasar. Kenapa sih kita selalu begini caranya? Pertanyaan kenapa yang simple ya? Pintu perbaikan gede, di buku kan ada contohnya tuh. Pertanyaan, duit di dunia ada berapa sih? Malah jadi diskusi 45 menit yang ngasih pencerahan buat tim. Jadi, dorong aja rasa penasaran itu. Oke. Terus yang ketiga ini kayaknya agak keras ya istilahnya. Siap membunuh kesayangan Anda atau kill your babies. Maksudnya apa nih? Iya, kedengerannya sadis ya. Tapi intinya jangan terlalu baper sama ide atau hipotesis yang kita bawa. Tawarin aja ke forum, biar tim yang nguliti, kritik, bongkar pasang. Fokusnya itu gimana biar tim mikir paling bagus, bukan gimana caranya biar ide kita aman atau ego kita nggak kesenggol.
Perlu kerendahan hati intelektual lah. Wah, dalam nih. Membunuh kesayangan. Susah tapi penting ya buat objektivitas. Ada lagi? Keempat, tahu kapan harus berhenti. Know when to say when. Brainstorming itu capek loh buat otak. Ada titik jenuhnya. Pasti. Biasanya sih 2 jam gitu, apalagi kalau malam. Udah mulai deh, energinya turun, produktivitasnya juga. Kecuali emang lagi panas-panasnya, ide lagi ngalir deres banget, ya mending udahan sebelum semua lemes dan frustrasi. Kalau butuh sesi seharian, ya kasih jeda yang cukup. Biarin ada ngobrol santai, bercanda dikit biar cair, tapi balikin fokus lagi ya. Istirahat fisik kayak jalan kaki bentar juga bagus buat nyegerin otak. Masuk akal. Jaga energi tim. Terakhir, Yang kelima, ini sering kelewat tapi penting banget. Dokumentasikan. Get it down on paper. Ide bagus itu gampang hilang loh. bener banget. Lupa nanti. Makanya, catat semua poin penting, ide, pertanyaan, kesepakatan, atau bahkan area yang belum sepakat selama sesi. Jangan ngandelin ingatan. McKinsey biasanya pakai papan tulis yang bisa dicetak atau flip chart yang bisa disobek. Terus, penting juga nunjuk satu orang khusus buat ngerapiin catatan ini. Ngetik ulang kalau perlu, terus dibagikan ke tim segera setelah sesi. Idealnya sih dalam 24 jam. Wah, lengkap banget aturan mainnya. Praktis dan kelihatan banget dari pengalaman ya. Nah, selain aturan umum ini, ada nggak sih teknik atau latihan spesifik yang sering dipakai buat mancing ide? Apalagi kalau grupnya rada susah gitu. Ada. Di buku disebutin beberapa teknik konkret, terutama dari pengalamannya Christine Asleson. Satu contoh, latihan post-it. Oh, post-it ya. Gimana tuh? Ini efektif banget buat ngasilin banyak ide mentah cepat, tanpa kejebak diskusi duluan. Caranya, tiap orang nulis ide, satu post-it sendiri-sendiri, dikasih waktu, terus kumpulin semua, tempel di dinding atau papan. Nah, pemimpin sesi ngebacain satu-satu atau ngelompokin per tema. Ini biar semua suara kedengeran di awal, nggak cuma yang paling kenceng ngomong aja. Wah, bagus tuh biar adil ya idenya. Ada lagi teknik lain? Ada lagi latihan flip chart. Mirip sih, tapi lebih terstruktur per kategori. Jadi siapin beberapa lembar flip chart, keliling ruangan gitu, tiap lembar ada judul kategori atau isunya. Terus anggota tim keliling, nulis ide mereka di flip chart yang pas, bisa pakai spidol beda warna juga, biar ketahuan siapa nulis apa kalau perlu. Ini bantu ngatur ide sambil tetap semua aktif nulis. Oke, terorganisir ya. Terus katanya ada teknik buat ngadepin suasana tegang atau grup besar. Yang agak unik itu. Iya, yang keluarkan unek-unek dulu, belly aches up front itu ya. Nah, itu dia. Gimana tuh maksudnya? Ini menarik banget, apalagi kalau suasananya emang udah ada ketegangan atau banyak yang skeptis. Jadi, sebelum minta ide bagus atau solusi, justru minta peserta keluarin semua keluhan. Kekhawatiran, apa yang mereka nggak suka, hambatannya apa aja soal topik itu. Biarin racunnya keluar semua dulu. Dikeluarin dulu ya negatifnya. Iya, udah gitu baru deh arahin ke yang positif. Peluangnya apa, idenya gimana buat implementasi. Ini seringnya manjur buat bersihin udara, bikin orang ngerasa didengerin. Dan bahkan bisa bikin yang tadinya skeptis jadi ikut dukung karena unek-uneknya udah diakui. Jadi bukan cuma ngasilin ide, tapi juga bangun buy-in. Wah, cerdas banget itu. Ngakuin realitas negatif dulu baru bangun positif. Manusiawi banget ya. Terus, kalau pas sesi ada aja nih 1-2 orang yang nyinyir terus, atau motong terus, atau dominan tapi nggak ngebangun gitu. Ada tips ngelolanya? Ada juga tipsnya di buku. Biasanya halus tapi efektif. Pimpinan sesi bisa misalnya deketin orang itu secara fisik, berdiri di dekatnya gitu. Kadang sentuhan ringan di bahu bisa jadi sinyal. Kalau dia ngedumel atau komen negatif pelan-pelan, pimpinannya bisa dengan tenang aja minta dia ngomong ke semua. Maaf, kayaknya ada masukan menarik tuh, bisa dibagikan ke kita semua. Oh, jadi dibawa ke forum ya? Iya, biasanya itu cukup buat bikin dia balik ke jalur diskusi. Atau minimal ngurangin gangguannya lah tanpa perlu konfrontasi langsung. Oke, sip. Jadi, kita udah kupas lumayan dalam nih ya. Kenapa brainstorming itu penting, persiapan mental, dan faktanya aturan main biar produktif dan aman, plus teknik-teknik spesifiknya. Kalau ditalik benang merahnya, ini semua soal gimana nyiptain ruang terstruktur buat kreativitas bareng-bareng ya. Fakta jadi dasar, pikiran terbuka jadi kunci. Partisipasi semua orang itu wajib. Betul, kerangka kerja untuk kebebasan berpikir, bisa dibilang. Nah sekarang, coba kita bawa ini ke Anda, pendengar kami. Gimana prinsip-prinsip ini bisa relevan buat Anda?
Mungkin Anda nggak tiap hari mimpin brainstorming ala konsultan. Tapi coba deh pikirin, gimana Anda bisa terapin semangat persiapan, pakai fakta, mindset tabula rasa, aturan nggak ada ide buruk, atau bahkan teknik kayak keluarin unek-unek dulu tadi di rapat tim Anda. Atau bahkan di proyek pribadi ya. Iya, atau proyek pribadi. Bahkan pas lagi cari solusi masalah di rumah sama keluarga mungkin. Gimana caranya Anda bisa secara sadar bikin kondisi biar ide terbaik nggak peduli dari siapa, bisa muncul, didengerin, dan dihargai? Pertanyaan refleksi yang bagus banget. Dan mungkin sebagai penutup ya, satu pemikiran lagi buat Anda renungkan. Seringkali, tantangan paling berat di brainstorming itu bukan soal susah nyari ide baru. Ide itu bisa datang aja kalau kondisinya pas. Terus tantangannya apa dong? Tantangan sebenarnya itu mungkin ada di kemampuan kita sendiri sebagai individu buat benar-benar jaga pikiran tetap terbuka. Terutama pas ide kita sendiri yang ditantang, dikritik, atau bahkan dibunuh sama tim. Seberapa tulus kita kolaborasi pas ego kita kesenggol? Wah, kena banget itu. Atau coba pikirin juga ini, sejauh mana kualitas proses brainstormingnya, keterbukaannya, basis faktanya, kolaborasinya, itu sering jadi prediksi kuat soal seberapa sukses solusi akhirnya nanti diterima dan dijalankan. Ada hubungan langsung antara cara ide itu lahir sama gimana dia bisa tumbuh di dunia nyata. Sesuatu buat direnungkan lebih jauh kan? Renungan yang kuat banget itu. Hubungan antara proses dan hasil akhirnya ya. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang seni brainstorming ala McKinsey ini. Semoga obrolan kita ini ngasih wawasan baru buat Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.